Baiklah, karena sudah pukul 15.30, kita akan memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat sore, Sobat Baca dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, ya, Sabang sampai Merauke ya. Eh, baik, selamat bergabung dalam acara Ngobras 8 ke-8. Sharing kisah sekutu iblis dari buku Kuyang dan pengalaman mistis lainnya. Hari ini saya, Rostini Desimarmata, akan menjadi host pada acara Ngobras pada sore hari ini. Dan kita sudah kedatangan reviewer buku kita yang juga adalah Sobat Baca yang juga adalah member Sobat Baca, yaitu, panggilnya apa nih? Mas atau Mas Rakian Pak. Iman? Halo, selamat sore, Kak Oki dan teman-teman yang lain. Baik, sebelumnya izinkan saya menyampaikan sekilas tentang Sobat Baca Kemenkulib. Mungkin ada yang sudah tahu, tapi mungkin juga ada yang masih belum tahu. Izinkan saya menjelaskan bahwa Sobat Baca Kemenkulib adalah klub buku internal Kemenku, Kementerian Keuangan, yang diinisiasi oleh Perpustakaan Pusat Kementerian Keuangan. Klub ini beranggotakan para pecinta buku dari pegawai Kemenku, SMV BLU, Civitas PKM STAN, peserta lomba KC dan Bakekok Challenge. Sobat Baca Kemenku ini mulai aktif pada tanggal 1 Februari 2023 dengan jumlah anggota per hari ini sebanyak 266 orang. Jadi sudah lebih dari 1 tahun ya berjalan. Bagi yang ingin bergabung untuk pegawai Kemenku, SMV BLU, dan Civitas PKN STAN, pendaftaran akan dibuka saat ada event hybrid seperti Bincang Kemenku dan Hajatan Literasi. Di luar itu hanya bisa menjadi member jika mengikuti lomba-lomba yang diselenggarakan Kemenkulib seperti KC dan Biblio Battle. Sobat Baca Kemenku mengagen full rutin setiap hari Jumat dalam acara Ngobras, yang merupakan singkatan dari Ngobrol Bareng Sobat Baca. Hari ini adalah Ngobras ke-6 dengan format review buku dari pemenang lelang hibah atau lebah Kemenkulib. Lelang hibah ini khusus member grup Sobat Baca. Makanya yuk join member saat dibuka pendaftarannya nanti ya. Format acara kita pada hari ini 30 menit penyampaian atau pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Mas Rakian Iman. Dilanjutkan dengan 30 menit sesi question and answer. Jika masih ada waktu yang tersisa, acara akan dilanjutkan dengan kenalan lebih dekat dengan reviewer kita, yaitu Mas Rakian Iman. Baik, Mas Rakian Iman ini merupakan Sobat Baca peserta KC 2023-2024. Dan pada sore hari ini, beliau akan mereview buku Kuyang, karya Ahmad Ben Bella. Untuk lebih mengefisiensikan waktu, saya berikan kesempatan kepada Mas Rakian Iman untuk menyampaikan review bukunya. Silakan, Mas. Oke, terima kasih Kak Oki. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kimin Kulit, dimanapun berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita ketemu lagi setelah 2 minggu yang lalu uh, bertemu ya Kak Oki ya, di kesempatan yang Betul. sama. Dan kalau 2 minggu yang lalu Kak Oki itu menjelaskan atau memaparkan tentang buku tentang kesehatan, kebetulan saya dapat rezeki untuk membagikan buku yang pernah saya baca sih. Dan saya memilih buku yang lumayan memacu adrenalin karena tidak semua orang suka buku horor gitu ya. Dan bertepatan Hari Buku Nasional hari ini, saya ucapkan dulu selamat Hari Buku Nasional kepada teman-teman sekalian. Harapan kita semoga literasi kita semakin maju, bertambah, banyak yang suka baca buku. Kemudian juga harga buku semakin murah gitu ya. Jadi banyak akses untuk kita mendapatkan buku yang lebih. Dan pada
kesempatan pada sore hari ini saya ingin membagi cerita. Siapa tahu nih besok weekend, jadi teman-teman bisa baca, bisa mengisi waktunya dengan membaca buku. Dan saya merekomendasikan satu buku yang cukup bagus yang sekarang lagi ini, itu Kuyang. Judulnya Kuyang, Sekutu Iblis yang Selalu Mengintai. Kuyang ini adalah cerita rakyat, bukan cerita rakyat, kayak urban legend dari Kalimantan, gitu ya, yang populer dari Kalimantan. Dan sekarang sudah menjadi pembicaraan atau urban legend yang berada di lokal Kalimantan juga, tapi juga di Indonesia. Gitu. Nah, sebelum kita mengenal uh, lebih dalam apa itu Kuyang dan bagaimana isi bukunya, saya ingin mengajak teman-teman untuk mengingat ya, ingat kembali apa sebenarnya urban legend itu. Nah, urban legend yang kita tahu bahwa ini nih cerita hampir mirip dengan cerita rakyat yang dibicarakan secara turun temurun gitu ya. Nah, menurut Tucker and Best di tahun 2004, urban legend adalah kisah yang menyebar melalui saluran informal. Secara tradisional, urban legend menyebar dari orang pada orang lainnya melalui komunikasi individu. Jadi kalau dulu menyebarnya secara individu melalui mulut ke mulut. Nah, ketika zaman berubah, zaman berganti dari zaman uh, apa tradisional berubah menjadi modern, sekarang urban legend menyebar melalui media sosial. Jadi, tidak hanya di Indonesia, ternyata urban legend itu ada di seluruh dunia. Gitu. Setiap negara, provinsi, ataupun daerah pada umumnya memiliki legendanya masing-masing. Sebagian cerita dipercaya nyata, walaupun sebagian besar lainnya adalah mitos. Yang pada akhirnya, apapun itu, urban legend itu tetap menarik minat masyarakat. Urban legend terkadang disengaja untuk beberapa kepentingan tertentu. Yang paling umum biasanya adalah untuk menarik kunjungan wisata. Salah satunya ada urban legend yang kita tahu ada Lawang Sewu di Semarang, kemudian juga ada Museum Jakarta gitu ya. Itu selain tempat sejarah juga ada urban legend yang. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa urban legend itu tidak hanya di Indonesia, tapi juga ada di dunia. Kita mengenal urban legend yang sudah populer, ada Frankenstein, ada Dracula. Nah, ini beberapa saya kutip untuk sebagai pengingat kita saja bahwa urban legend. Yang pertama ada Uchisake Onna dari Jepang dan juga di Cina. Ini adalah hantu probek mulut yang konon ceritanya dia adalah dulunya istri samurai. Nah, ketika samurainya pulang dari berperang, mendapati istrinya itu telah berselingkuh dengan pria lain. Karena marah, sang samurai merobek mulut istrinya dari ujung telinga kanan ke ujung telinga kiri. Sang wanita itu diberikan dan konon masih hidup sampai sekarang. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Lanjut, ada juga di Skotlandia ada White Death, di mana White Death ini adalah hantu gadis kecil yang sangat frustasi dengan hidupnya. Dia tuh membenci dengan hidupnya gitu. Yang pada akhirnya dia bunuh diri. Nah, eh, bagi siapapun yang kepo sama White Death ini, dia akan dihantui gitu. Bahkan ketika ada seorang yang bertemu kemudian membeberkan rahasia dari White Death ini, dia akan dicelakai sama si hantu gadis kecil ini. Lanjut, kalau tadi ada Jepang, kemudian Skotlandia, ada juga dari Amerika yang terkenal dari Amerika, Bloody Mary. Bloody Mary ini sejarahnya dulu dia adalah seorang penyihir, gitu ya, penyihir pendendam yang uh, mati saat mempelajari ilmu sihir. Nah, ini mirip dengan hantu-hantu yang di Indonesia, khususnya adalah Jelangkung, di mana Bloody Mary itu bisa dipanggil. Gitu. Cara manggilnya ketika kita berada di cermin,
kita bisa manggil kita namanya juga kali nyari. Nah, konon si hantu ini akan datang seperti itu. Terakhir ada Bau Jiubui, ini ramai diperbincangkan di Thailand, Singapura dan Malaysia. Hantunya adalah seorang wanita yang sering menampakkan diri di pohon pisang sambil meratap dan membawa anak. Kalau di tradisi kita di Melayu itu sering dinamakan kuntilanak seperti itu. Nah, itu tadi beberapa urban legend yang ramai dibicarakan di dunia. Nah, kita juga di Indonesia tidak kalah banyak punya urban legend. Bahkan lebih lebih menarik dan lebih serem. Apa aja urban legend yang ada di Indonesia? Yang pertama kita punya terowongan Casablanca. Ramai ya Kak Alfi ya dan teman-teman bahwa di terowongan Casablanca itu ada kuntilanak yang kadang mencelakakan pengguna jalan kalau mereka tidak mengenal. Selanjutnya kita tahu ada Lawang Sewu di Semarang. Kemudian ada di Taman Maluku ada Pastur Febrak yang ini juga pernah difilmkan bahwa orang Pastur ini berkepala buntung gitu. Nah, yang di Bandung di SMA Bandung ini ada non Belandanya. Lanjut ada di Kalimantan selain ramai dengan kuyang juga ada kota gaib Saranjana. Nah, yang pernah ramai di era 80-90-an itu Cimanis Jembatan Ancol. Nah, ada juga di Jawa Timur yang baru kemarin dari adalah pocong Ningrum yang pernah dia mati karena diperlakukan semena-mena oleh warga sekitar gitu. Setelah meninggal, dia menghantui masyarakat sekitar. Nah, yang ramai terakhir yang ada di daerah saya di Sumatera Selatan adalah hantu Banyu. Ini penghuni Sungai Musi yang konon dulunya adalah seorang putri yang ini merasa kecewa karena dinikahkan dengan pangeran yang punya kutukan. Jadi pangerannya itu punya kutukan, badannya bau. Kemudian untuk mengobati kutukan itu dia harus menikah dengan putri yang lahir tanpa ari-ari. Nah, putri itu akhirnya ketemu, tapi ketika dinikahkan, sang putri merasa kecewa dan nggak mau nikah dengan pangeran bau itu. Akhirnya dia menyeburkan diri ke dalam sungai. Nah, konon cerita kalau kita masih ada di area sungai ketika menjelang maghrib, kita bisa menjadi korban akibatnya. Sampai sekarang masyarakat Sumatera Selatan percaya bahwa beberapa orang yang hilang di Sungai Musi itu dikerjai sama hantu Banyu. Tapi ketika ketemu, dia akan mendapati lubang di bagian tengkorak belakang, gitu. Kayak sumsumnya itu dimakan sama hantu Banyu. Itu kalau di Sumatera Selatan. Jadi sebagian, ini masih banyak kasus di Indonesia itu karena tiap daerah punya kayak urban legendnya masing-masing. Ini beberapa saya kutip yang populer gitu. Nah, ternyata urban legend ini sekarang tidak hanya ditemukan dari mulut ke mulut. Urban legend udah naik kelas gitu ya. Cerita-cerita horor yang dulu dianggap galak mata karena mungkin ada sebagian orang merasa bahwa ketika kita membaca apa, ketika kita bercerita horor itu hanya segmen pasar untuk yang ke bawah gitu. Ternyata sekarang enggak. Bahkan sekarang sudah dari cerita mulut ke mulut itu sudah berganti ke buku ataupun bahkan beberapa sukses difilmkan. Nah, saya punya beberapa referensi buku-buku apa namanya urban legend yang sudah dibukukan. Ini beberapa urban legend yang sudah dibukukan. Yang pertama ada kita tahu nih kayaknya semua tahu bahwa ada KKN di Ternate gitu yang belum dibukukan dan ini mungkin kayak menurut saya ini pelopor urban legend yang dialih wahanakan ke sosial media kayak dulu pertama-tama booming itu di implement di Twitter. Dan sekarang setelah difilmkan ternyata urban legend ini menjadi film yang ditonton terbanyak di Indonesia gitu Pak. Nah selanjutnya ada juga dari kisahnya Dini Wetama yang di hantu rumah kos. Kemudian cerita tentang tumbal gitu ya.
Mundogio. Ada juga Marlina, ini Marlina tentang hantu yang ada di Hotel Bintang 5. Nah, Ningsih itu yang tadi potong itu tadi. Selanjutnya juga ada hantu dulu, potong dulu. Nah, potong dulu ini dipopulerkan oleh kisah Tanah Jawa. Yang kalau di YouTube-nya sudah ditonton lebih dari 10 juta viewer. Selanjutnya ada Gentayangan, Mencari Saranjana, Pentira Kota Gaib, dari Pandu Alamsyah yang cukup populer, ini happening juga di penggemar horor yang dua ini. Dan yang terakhir yang akan kita bahas pada siang hari ini yaitu Kuyang yang ditulis oleh Ahmad Dendela. Oke, kita ke buku Kuyang, ke profil penulisnya dulu. Jadi Kuyang itu diciptakan oleh Ahmad Dendela, yang namanya Bang Beben, merupakan jurnalis dari TVRI Kalimantan Tengah yang bertugas di kampus. Putra asli Kalimantan kelahiran 83 ini selesaikan studinya di tahun 2011 di S1 Pendidikan Bahasa Jerman Universitas Negeri Yogyakarta. Pria ini berpenampilan sederhana, mencintai menulis sejak kecil, dan mulai menekuni hobinya selama pandemi COVID. Tulisannya banyak tersebar di Twitter, Kaskus, dan juga website. Kuyang merupakan karya pertama dari Bang Beben yang viral di berbagai platform menulis, kemudian di uh, alihwahanakan oleh Gagas Media. Buku pertama ini sudah ada sequelnya yang berjudul Parang Maya, gitu. Nah, selanjutnya kita akan melihat sejarah dari penulisan Kuyang sendiri. Kuyang ditulis oleh Bang Beben ini merupakan cerita nyata gitu ya, yang diambil dari ceritanya seorang sahabat, seorang kawan yang bercerita sama Bang Beben, yang sebenarnya dia itu orang Jawa, gitu, yang ketika di Palangkaraya mereka bertemu, kemudian sang kawan itu bercerita bahwa di lokasinya dia menetap di Kalimantan itu dia diteror oleh sosok Kuyang gitu. Lalu Bang Beben punya inisiatif gimana kalau ceritamu ini saya modifikasi dan dibumbui bumbu-bumbu suci untuk jadi sebuah. Setelah disetujui, akhirnya cerita diunggah di sosial media pada saat COVID di tahun 2019. Kemudian viral di website dan juga Kaskus. Di tahun 2022, penerbit Gagas Media tertarik untuk membukukannya, diterbitkan oleh media. Dan sekarang dialihwanakan oleh Yongki Ong itu sebagai sutradara, diproduksi oleh Anima Pictures, yang rilis pertama di 7 Maret 2024, dibintangi oleh Dimas Aditya dan juga pemeran utama wanitanya adalah Fabi Saad. Itu dia alih wahana dari sebuah urban legend Kuyang yang dari cerita rakyat bisa cerita mulut-mulut biasa kan sudah menjadi film. Ini spesifikasi dari buku Kuyang. Identitasnya adalah penulisnya Ahmad Dendela, penerbitnya Gagas Media, editornya oleh Terasa Raffiandika, desain covernya Nugroho Agung, dan juga ukurannya 14 kali 20 cm, tebalnya 202 halaman dan produksi tahun 2022. Yuk, untuk yang penasaran bagaimana cerita Kuyang ini, kita mulai reviewnya dan juga ceritanya. Mungkin ini akan mengandung spoiler sedikit-sedikit, tapi saya yakin kedalaman isi dari buku ini lebih luas dibanding apa yang saya sajikan sekarang. Karena memang sedetail itu penggambaran. Jadi Kuyang ini berkisah tentang sepasang suami istri bernama Bimo dan Siatun yang karena tekanan kehidupannya di Jawa akhirnya memutuskan untuk mempertaruhkan nasibnya menerima penempatan dirinya sebagai seorang guru di daerah terpencil di Kalimantan. Gitu. Bersama istrinya yang bersikeras ikut, mereka membuka kehidupan baru sebagai perantauan di desa Muara Tapak.
Sebuah desa yang ketika disebut namanya saja udah bikin warga lokal itu merinding, warga kaget dan terkejut. Yang bahkan warga lokal saja bukan mengisi formasi guru kita. Yang di sana konon puluhan tahun tidak pernah berkumandang suara azan. Dan memang benar saja, sampainya di dermaga desa, suasana mencekam terasa. Desa itu sepi, tak ada aktivitas apapun. Beberapa perahu terhambat sembarangan. Saling pandang. Desa itu sepi, tak ada aktivitas layaknya sebuah desa. Rumah-rumah kosong ditinggalkan penghuninya terburu-buru. Masyarakat yang tinggal di sana hanya kaum sepuh yang pandangannya kosong dan ketakutan. Nggak ada anak muda, nggak ada wanita, nggak ada anak-anak. Di tengah desa, ketika mereka mulai pertama datang, mereka itu disambut oleh kakek nenek yang sama misterius. Sang kakek bernama Bu E Alam menghampiri mereka, menawarkan bantuan mengantar sekolah dan memberikan air yang berada di wadah bambu. Sementara si nenek, istri dari Bu E Alam itu memandangi mereka dengan tidak suka. Namanya Tambi Nyai. Nah, untungnya hal baik mereka dapatkan dari perjalanan panjang yang melelahkan. Mereka mendapatkan sambutan yang bagus dari Pak Kasno, sang kepala sekolah, dan juga guru-guru yang sama. Mereka tinggal di rumah dinas yang terbuat dari kayu, berdampingan, berjejeran gitu ya, dengan Pak Kasno dan juga Pak Tingen. Pak Tingen ini seorang guru agama Keharingan gitu ya. Agama ini agama yang dianut oleh. Nah, sayangnya ekspektasi akan sebuah sekolah yang proporsional tidak mereka dapatkan. Mereka tercengang ketika tahu, ketika Pak Asno tadi cerita bahwa di sekolah ini cuma ada 7 siswa gitu. Ada 2 kelas yang ada isinya, ada 2 kelas. Yang pertama adalah kelas 5, ada 4 murid saja. Dan di kelas 3 ada 3 murid saja. Dan semuanya bukan warga asli desa itu. Berasal dari desa tetangga karena di desa itu tidak ada anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak itu pas habis uh, terkena wabah 10 tahun yang lalu yang membuat bayi, kemudian anak kecil, kemudian remaja itu meninggal tanpa sebab. Yang lebih mengerikan lagi, ratusan anak bahkan meninggal dalam kandungan. Tak sedikit ibu yang melahirkan ataupun ibu yang masih hamil juga ikut meninggal. Gitu. Jadi sepi, nggak ada anak-anak, hanya ada orang-orang tua saja yang tinggal. Nah, pengalaman pertama di malam pertama tinggal di Kalimantan, Bimo dan Triatun ini langsung dapat surprise. Ada hal yang tidak menyenangkan buat Bimo dan Triatun. Bimo yang terjaga dari rasa aneh. Hutan yang tadinya ramai oleh tangga, kemudian bunyi-bunyi hewan-hewan malam, mendadak sepi. Hewan-hewan yang tadinya saling bersahutan sekejap senyap. Bimo mendengar suara orang keliling gitu. Ada suara telapak kaki yang makin ketika dibuka ketika Bimo mengintip dari lubang papan kayu, ada suara ketok kayak gitu, ketok yang berulang kali gitu. Nah, ketika dibuka ternyata Bimo dikejutkan oleh seorang nenek. Nenek itu adalah Tambinya, wajah cerahkan, kakinya tidak memakai sendal, kotor. Beliau bertongkat, menopang tubuhnya dengan tongkat. Nah, Tambinya itu tahu-tahu marah-marah menghadapi Bimo dan Surat. Bahkan dia mengusir mereka berdua dari kita. Katanya kedatangan mereka hanya menjadi tumbal iblis. Bimo dan Sri Atun diusir pada malam pertama kedatangan. Sayang, Bimo yang mengetahui kenyataan apa desa yang diajarkannya untuk menyimpan misteri membuatnya itu agak gentar. Yang membuat gentar dan lebih gemetar lagi ketika hari pertama mengajar, seorang perempuan, anak didiknya itu bernama Mayang berubah. Mayang ditemukan bermain di lubang plafon.
kaki kecilnya menjuntai, paruh badannya tak terlihat. Makin dikejar, makin menjadi. Mayang naik plafon. Ketika ditemukan oleh Bimo, dia sedang tikus mati. Gitu. Darah tikus mengotori baju dan Mayang. Dan ini adegan ini dijadikan thriller filmnya gitu ya. Jadi ketika Pak gurunya masih menengok ke atas plafon, ternyata Mayang lagi punya pakai tikus. Nah dalam kesurupannya, Mayang menginjak sama dengan yang dipesankan oleh kambingnya. Di saat kesurupannya itu, si Mayang juga ngomong bahwa Tri Atun tuh harus kalian tuh harusnya pergi. Ya, atau cuma akan jadi tumbal aja. Agak bimbang, bingung, dan ketakutan, bingung di dan Tri Atun di tengah ketakutannya diundang oleh kepala desa datang ke rumah. Agak melegakan karena mereka hari itu disambut dengan baik setelah ketegangan yang tertuju-tuju, belum beberapa hari tahu-tahu sudah dapat teror banyak, mereka disambut untuk uh, berkenalan dengan kepala desa. Di sana mereka ketemu dengan orang nama Minau yang konon merupakan orang sakti yang melindungi warga dari gangguan gaib. Nah, si nenek Minawe ini berjanji sama Siatun untuk melindunginya. Apalagi dari Minawe, Siatun tahu bahwa dia itu sedang hamil 5 minggu. Nah, kehamilan itu jadi hal yang menyenangkan setelah beberapa lama, beberapa tahun pernikahan Bimo dan Siatun, mereka tumbuh anak, ternyata akhirnya mereka dapatkan ketika mereka merantau di sana. Namun, ketika mereka ada kesenangan seperti itu, mereka mendapatkan kode-kode gitu ya. Jadi masyarakat kita setuju bahwa jangan terlalu dekat sama Minau, jangan terlalu percaya. Gitu. Siapa yang bisa dipercaya gitu? Ada apa sebenarnya? Nah, karena Bimo itu merasa mendapatkan angin karena ada warga setempat yang baik dan melindungi mereka, mereka jadi agak lega. Tapi teror itu lebih gencar datang gitu. Malam hari ketika Bimo masih terlelap tidur, dia merasa ada yang berputar-putar di kediamannya. Ketika dibukanya jendela, ada sosok makhluk yang mengintip dari situ. Wajahnya tua, mengerikan, berkeriput, rambutnya aut-autan, matanya merah, dan mulutnya berdarah dengan gigi gerigi yang tajam. Sosok itu menyeringai. Dan yang lebih menyedihkan adalah dia itu hanya kepala dan organ dalam saja tanpa badan. Terbang karena semacam dia semacam menyerot, dia terbang melesat ke dalam. Nah karena ketakutan, Pak Bimo ini akhirnya apa ya uh, kayak curhat gitu sama teman, berkeluh kesah ya tentang perantauan. Sang guru agama memang memberikan banyak masukan, tapi dia pun banyak memberi pesan gitu. Kalau di Kalimantan ini di sini kamu nggak usah percaya gitu sama siapa, nggak usah percaya sama Mina Uwe yang tadi mengklaim bahwa dia adalah istrinya kuat, juga jangan percaya sama nenek-nenek yang meneror pada saat pertama kali bertemu, Kang Gue Alang, Kang Binyai, Pak Kades, jangan juga percaya sama aku dan Pak Kasno gitu. Bimo makin bingung nih harusnya kayak gimana ya. Dia tuh sebenarnya pengen pulang takkan ya, Bimo dan siapa takkan kenapa nggak pulang aja. Tapi dia memikirkan biasanya kan CPNS itu ketika tanda tangan pertama mereka punya punya kayak semacam apa ya kontrak gitu ya untuk tidak boleh mengundurkan diri sekian tahun. Gitu. Kalau mengundurkan diri akan kena denda sekian 10 juta. Sama dengan Bimo juga. Bimo tuh merasa bahwa ketika dia mengundurkan diri, dia takut kalau harus mengganti uang puluhan juta dari sanksi. Dan dipikirkan lagi karena simpanannya ini dengan simpanan uangnya dengan istrinya itu udah habis. Gitu. Dia udah nggak punya simpan lagi modal mereka. Termasuk mereka sudah untuk Kalimantan itu mereka sudah menjual kambing milik keluarga. Nah, teror bertubi-tubi dari Bimo dan Siatun itu ternyata tidak terhenti juga, bahkan lebih uh, bertubi-tubi gitu, lebih kuat. Bimo dan istrinya dibayar berbagai peristiwa yang
misterius dan mengerikan. Seperti digedor-gedor tengah malam, diganggu raung, sang hantu peti mati ya dalam Pulau Jaya. Ada juga dia juga diganggu oleh jin berkepala manusia, berbadan kerbau yang suka menjilati luka berdarah. Nah, yang paling mengerikan adalah mereka diganggu oleh pria pelayang atau dalam tanpa badan. Dia tahu bahwa ada yang menginginkan badan pria pun dan juga janin yang ada di situ. Yang lebih mengherankan lagi, Triatun disebut sebagai sosok yang ditunggu puluhan tahun. Warga setempat menyebut Triatun adalah perempuan atau wanita seberang pulau. Nah, misteri apa yang menunggu Triatun di Marapi apa? Siapa sebenarnya sosok mengerikan di balik teror Kuyang? Nah, teman-teman nanti bisa ini apa namanya, baca sendiri gitu lah. Jadi buku ini memang saya cukup menarik karena banyak plot twist. Nah, apa aja nih yang menjadi kekuatan dari buku ini? Saya memetakan beberapa kelebihan dari buku ini. Yang pertama, ini sangat dekat dengan kita ya, karena urban legend itu dari Kalimantan. Dan Kuyang sendiri adalah legenda yang urban legend yang sangat dekat dengan masyarakat kita. Seperti itu. Kemudian, hal yang kedua adalah temanya. Temanya itu memang horor, tapi dipadukan dengan beberapa tema lain, seperti pendidikan. Kemudian di pendidikan kita tahu bahwa di sana ada tentang situasi dan kondisi masyarakat masyarakat yang bersekolah di daerah tertentu. Kemudian juga ada budaya patriarki ya, feminisme atau patriarki, kemudian sosial masyarakat dan terutama yang kental adalah budaya. Nah, yang selanjutnya yang ketiga kekuatan buku ini adalah kata bahasanya. Saya senang dengan buku ini karena disampaikan dengan nggak belibet gitu, nggak muter-muter. Kata bahasanya itu kita mudah kita pahami, nggak muluk-muluk. Kemudian kalau menurut bahasa kota-kota yang ciri khasnya itu adalah simplicity gitu. Simple tapi menarik dan terus membuat masyarakat. Buku setebal 300-an halaman ini bisa dalam 1-2 hari aja terkait penasaran. Nah, yang keempat adalah world building-nya. Senang banget dengan imajinasi kita yang ditutup sama penulis, jadi world building-nya keren banget. Kita bisa berjalan-jalan ke Kalimantan, kita disuguhkan bagaimana dermaga itu misteri di Desa Muara Tapak. Kemudian saya membayangkan bagaimana imajinasi kita masuk ke sebuah desa yang tidak pernah tersentuh gitu ya. Kemudian tidur bermalam di sebuah rumah atau pondok kayu yang dekat dengan hutan dengan suara malamnya itu sensasi yang apa ya kayak seru tapi juga sekaligus menyenangkan. Nah, ketika tadi saya bilang budaya, di buku ini juga karena penulisnya asli orang Kalimantan, kita tuh sengaja dikenalkan dengan beberapa budaya Kalimantan. Di sana ada kaum, itu hantu mati gitu. Kemudian ada istilah kepuhunan, dalam bahasa Indonesia adalah silaka. Ada ritual tiwah, tandung, ada para pengayau. Nah, para pengayau ini kalau teman-teman ada yang orang asli Kalimantan mau dikoreksi ya. Konon pengayau ini adalah zaman dulu orang Dayak atau orang Kalimantan itu ada pemburu kepala manusia. Jadi mereka berburu kepala manusia untuk apa namanya? Melakukan untuk upacara adat. Nah, Kuyang ini merupakan salah satu portal penduduk asli agar tidak dibunuh oleh pengayau ini. Mereka mencari ilmu untuk bisa memproteksi diri sendiri. Salah satunya adalah dengan cara Kuyang itu. Nah, yang menarik adalah raung. Saya baru tahu juga ada di halaman 23 bahwa raung itu adalah hantu dalam mati gitu. Ternyata orang Dayak zaman dulu
Mungkin teman-teman bisa korek. Orang Dayak zaman dulu tuh saat meninggal itu tidak dikubur di sana, tapi dimasukkan ke peti, lalu petinya digantung di dalam. Nah, setelah beberapa tahun nanti sudah berubah menjadi tulang belulang, akan diadakan ritual tiwah. Ritual tiwah itu adalah ritual pengambilan tulang belulang oleh sanak keluarga yang nantinya akan dipindahkan ke rumah gitu. Jadi tulang belulang itu akan dipindahkan ke sebuah rumah kecil di depan rumah utama bernama Sandung. Saya membayangkan kalau kita ke Kalimantan, khususnya di masyarakat Dayak itu berarti kalau setiap rumah utama depannya ada rumah kecil gitu ya, yang isinya tulang belulang gitu, bekas uh, dari tulang belulang saudara kanak saudara gitu, seperti itu. Nah yang terakhir adalah tentunya sensasi seram itu sendiri. Mungkin penggemar buku-buku horor atau thriller ataupun buku horor ya tahu bahwa horor itu seperti kita makan sambal tuh. Ada beberapa tingkatannya. Ada yang ya hanya pedas di lidah aja, ada yang membuat ini pedas sampai kita itu pedasan gitu. Ada yang sampai berbatu-batu. Nah, saya dapatkan sensasi buku horor ini di buku Kuyang ini lumayan. Jadi agak-agak membuat berdebar dan penasaran. Kadang kan ada kita baca buku tuh, baca buku horor itu agak kecewa karena ternyata cuma begitu aja gitu horornya. Di buku yang ini lumayan horor gitu. Nah, teman-teman, kalau mungkin penasaran seberapa populer kuyang di Kalimantan, saya sudah mengikuti beberapa komentar dari teman-teman yang orang asli Kalimantan. Ini saya blog namanya, jadi saya bacakan aja ya. Jadi, saya adalah orang Kalimantan, dan di Kalimantan sendiri eksistensi kuyang itu memang cukup mengkhawatirkan. Terbukti dari beberapa masyarakat membuat penjagaan ekstra di satu rumah yang ada perempuan hamil. Terlebih kalau mau mengubur ari-ari bayi yang baru lahir. Dan banyak kasus di pelosok Kalimantan ibu-ibu hamil yang baru melahirkan anak hilang secara gaib saat masih di rahim atau ketika baru lahir. Itu. Kemudian saya juga tinggal di Kalimantan, paling menyeramkan itu saat zaman SD, kerusuhan banyak korban yang katanya itu korban dari kuyang. Sejarah kuyang saya baru paham persis kayak dibilang Bang Beben. Terus ada satu desa yang dituduh punya ilmu kuyang dan banyak dibicarakan orang uh, sampai membicarakan sampai orang itu pindah ke daerah lain. Satu lagi agak panjang. Saya orang Jawa yang lahir di Kalimantan. Sekarang daerah kecamatan saya menjadi lokasi kota baru KM. Dulu di tahun 90-an daerah saya masih sangat sepi, jarang kendaraan, jalan masih rusak, listrik cuma setengah malam saja. Di zaman itu kuyang memang benar banyak yang melihat kepala beserta jeroannya terbang menyala dengan kecepatan data yang seperti lilin. Keponakan saya pertama juga meninggal dengan ciri-ciri seperti dihisap kuyang, biru-biru badan dan seperti kehabisan darah. Anak tetangga saya juga mengalami, namun masih tertolong karena bapak ini bergokil kuyang di luar dapur rumahnya. Sampai anak itu besar masih membekas di cerminnya. Warna biru dari ulah kuyang tersebut. Tapi sejak tahun 2000-an sampai sekarang, seiring kemajuan zaman, alhamdulillah sudah tidak ada lagi kuyang. Itu kurang lebih masih ada di beberapa, tapi kurang lebih itulah gambaran tentang kuyang dari daerah Kalimantan gitu ya. Itu Kak Osi. Baik, terima kasih banyak Mas Rakian atas presentasinya. Kita jadi seolah-olah sedang sambil membaca bukunya ya dan merasakan ketegangan dan horor dari novel ini. Uh, dari intermezzo aja, saya sendiri lahir dan besar sampai SMA di Kalimantan. Uh, Wow. Tepatnya di kota Pontianak dan Nah asal-usulnya ya. Pontianak itu berasal dari kata kuntilanak. Hmm. Waktu saya lahir dulu di awal tahun 80-an ya,
Itu saya itu dipasangin ini sama ibu saya apa bawang putih di sini saya di pergelangan tangan saya dan itu bekasnya masih ada sampai saya masih remaja loh. Bekas jadi kayak bawang Aha. putihnya itu tergesek-gesek gitu. Jadi digelangin gitu ya. Saya tanya sama mama saya kenapa saya dipasang iya takutnya kamu nanti diculik sama kuntilanak. Gitu. Tapi memang kalau sih ya, di buku ini pun iya sama. Jadi eh, si Triatun itu diberikan semacam kayak Jampi-jampi. tangkal gitu ya. Ah, Dari ah, bawang ban. putih, Bawang bawang putih. putih apa sih namanya? Saya lupa. Bawang putih yang Cutting. yang nggak ya, cuman dia tuh Bawang putih nyebutnya tunggal. Bawang ah putih ya tunggal. ya bawang ya bawang putih tunggal sama ini apa bulu bulu apa sih saya lupa. Bulu landak. Bulu landak gitu. Bawang putih tunggal sama bulu landak oleh dokter oleh bidan sana biar gak diganggu sama hantu kayak. Iya, jadi mungkin agak sama ya. Apalagi Kak Osina masternya dia dari Kalimantan itu kan. Mengalami langsung. Oke, baik karena waktu kita terbatas, Mas Rakian ya, kita langsung saja teman-teman silahkan yang ingin mengajukan pertanyaan silahkan raise hand. Iya, saya Apakah beberapa ada? baca di komen mungkin agak tertipu dikit. Tadi ada hamil 5 minggu dan atau 5 bulan. Itu 5 minggu saya salah satu. Jadi masih hamil Dia muda ya, Mas ya? hamil Belum muda kelihatan ya, ya perutnya ya. belum Kalau kelihatan. 5 bulan kan Kalau udah hamil lima kelihatan. bulan itu udah kelihatan ya Iya. gitu. Mas Rakian kalau boleh tanya, kenapa eh, dari sekian banyak itu ya buku-buku horor tadi ya, saya lihat itu banyak sekali. Mas Rakian ini mulai menyukai buku horor itu sejak kapan ya? Terus kan saya penyuka semua genre buku. Jadi, saya suka baca dan kemudian suka. Tapi kemudian ini adalah buku horor terakhir yang saya baca dan saya mengembalikan kembali sensasi sensasi apa ya? Kita kan baca buku, beli buku, kemudian nonton film itu untuk mendapat eh, kengeriannya gitu. Nah, saya dapat ini nih di sini. Saya pilih ini lah untuk kembali. Nah, apa? Kenapa saya memilih genre horor ini? Kayaknya seru aja. Selama ini kita membahas tentang Charlton Coffman, buku-buku fiksi percintaan. Belum belum banyak yang membahas gitu tentang horor gitu. Oke, oke. Ayo teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya atau boleh juga cerita nih, cerita yang apa buku yang lebih horor lagi dari buku-buku yang ini yang pernah dibaca gitu. Silakan. Ya, mungkin bisa bagi ini ya, bagi pengalaman horor juga atau ya di sore hari ini. Kalau Oh, oke. Sepertinya ada yang apa belum mau untuk berbicara langsung, tapi ada pertanyaan nih di kolom chat. Saya izin bacakan ya. Izin bertanya, Mas Rakian atau mungkin teman-teman yang sudah baca dan nonton. Apakah saat menonton filmnya sama atau mendekati saat membaca bukunya? Monggo dijawab, Mas Rakian. ya, saya sih udah melihat filmnya juga, penasaran itu saya terkuyang-kuyang gitu ya. Saya udah melihat juga, tapi gini teman-teman, ekspektasi kita terhadap buku dan film itu kan berbeda. Ketika kita baca buku, imajinasi kita bisa sangat dalam, tergantung bagaimana kita terkait apa yang disampaikan di kalimat. Nah, ketika kita melihat film, itu kan terbatas perhatian. Jadi film itu kan ada batas frame-nya. Kemudian kadang imajinasi kita dengan sutradaranya berbeda. Kita nggak bisa ngomong film itu buruk atau jelek, eh, ekspektasi apa enggak, kayak gitu. Karena ya itu tadi ada batasannya. Tapi saya melihatnya bahwa adegan-adegan pentingnya, memang ada beberapa hal yang meleset, tapi adegan-adegan penting yang esensial yang ada di buku ini itu tersampaikan juga di film itu. Baik, gimana? Semoga bisa menjawab apa namanya rasa penasaran Mas Isna ya, Isna atau Mbak ini? Oke, nggak apa-apa kita lanjut ya. Ada pertanyaan dari Mas Dani. Kak, kenapa hantunya cewek semua?
Ya, eh, sebenarnya urban legend itu nggak melulu cewek, banyak juga kan di Indonesia itu urban legend lain. Tapi seperti gini, dulu pernah ada urban legend tentang apa yang kolor hijau ya kan, kemudian ada genderuwo, ada tuyul itu kan cowok-cowok juga. Tapi kebetulan mungkin yang saya angkat di sore hari ini itu kuyang gitu tentang wanita. Dan ini sebenarnya bukan hantu ya, teman. Kuyang itu kayak semacam ilmu ilmu hitam. Jadi kuyang itu berbeda dengan kuntilanak yang katanya itu hantu ataupun yang lain. Tapi kuyang ini sebenarnya manusia hidup yang dia itu mempelajari ilmu turun temurun dari Kalimantan yang akhirnya yang akhirnya bisa membuat dia berubah gitu, seperti Power Ranger berubah membelah diri dalam artian dia mencopot. Ada adegan di dalam ini di mana Kuyang itu sedang mencopot badan dengan kepalanya. Nah, ketika badan itu tercopot dari kepalanya, ada orang yang harus melindungi badan tak bernyawa itu. Seperti itu. Jadi Kuyang itu berbeda. Tapi saya pernah mendengar apa ya kayak wawancaranya Joko Anwar kalau nggak salah. Dia juga ada yang pernah menanya apa ya hantu itu selalu identik dengan wanita gitu. Nah itu mungkin apa ya kayak saya melihatnya itu semacam kayak ada hantu sensasi melihat hantu wanita itu lebih menyenangkan daripada hantu pria. Dan ada ada teman-teman menyadari nggak wanita itu lebih banyak tertindas gitu dibanding pria. Ada ketertindasan. Nah, mungkin itu yang coba diangkat. Kalau yang satu laki-laki kayak kayak buto hijau atau kolor hijau atau tuyul itu nggak ada sisi-sisi yang dramatisnya kurang dramatis. Kalau yang hantu-hantu perempuan itu lebih 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 ada sisi yang itu lah ketertindasan gitu. Ada sejarahnya itu lebih menarik. Itu sih mungkin. Tapi itu saya bukan orang yang pinter dalam hal perhantuan, cuma pemahaman saya tidak melihat menonton itu. Baik, apakah ada yang raise hand, teman-teman? Sobat baca? Maaf, bukan teman-teman ya. Sobat baca, saya coba cek lagi di atas, siapa tahu ada pertanyaan yang belum terjawab. Oh, ada yang Kata bertanya, apakah bisa minta slide-nya, Kak? gimana gimana? Presentasinya keren. Apakah ada yang apa? Apakah boleh minta slide-nya? Slide-nya, slide-nya bagus, katanya slide-nya keren. Oh boleh 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 nanti saya kirim ke apa ya di komunitas ya nggak apa-apa Bu. Oke. Terus Kak Amanda nih ya, aku sedang baca bukunya nih. Semoga hari ini bisa selesai. Wah, tapi jadi Sebenarnya dapat spoiler nggak tuh? kan, agak spoiler sih. Sebenarnya asik ya kalau Kak Amanda tuh mengubah penampilan kita ya. Pengen juga tahu sensasi baca bukunya gitu. Sayangnya beliaunya meninggalkan tetap saja. Ada masukan dari Mas Gulo. Minggu depan bahas kolor hijau katanya. Kalau itu kita serahkan kepada jadwal dari ini ya, Pak Dari Kemenkiulip ya. Soalnya iya udah benar. udah terjadwal ininya. Minggu depan siapa siapa. Oh ya Lagian minggu depan. saya juga belum menemukan nih Mas Hello Bulo ya. Belum ketemu nih buku tentang kolor hijau itu. Jauh ini belum ada yang ngangkat ya. Bagus. Kalau kolor hijau itu hantunya cewek apa cowok ya? Cowok sih kayaknya ya. Nah, cocok nih. Biar nggak cewek terus nih hantunya. Iya, iya. Oh, ada lagi nih yang kasih komen dari Bang Casman. Saya saya mampir, mampir 2 tahun atau hampir ini ya, Hampir kayaknya. hampir 2 tahun di Ketapang, Kalimantan Barat, dekat Pontianak. Wah, saya tahu nih, walaupun saya lahir dan besar di Kalimantan Barat, saya belum pernah nih menginjakkan kaki ke bumi Ketapang.
Ada daerah mistis namanya Padang 12 dengan penghuninya disebut Limun Orang Kebenaran. Apakah ada buku terkait itu, Kak? Sejauh ini saya belum ketemu ya Bang Asman tentang itu belum belum banyak diangkat. Tapi mudah-mudahan dengan berkembangnya waktu nanti ada beberapa Kalimantan yang bisa blow up cerita-cerita tentang Kalimantan. Yang saya tahu eh, cerita asli Kalimantan itu Puya, kemudian Parangmaya, kemudian ada Saranjana tadi, itu aja Kak baru saya itu. Oke, oke, baik. Apakah masih ada yang mau bertanya? Nah mungkin ini Kak Alfi kan ini bagian dari apa urban legend ini sebenarnya kan dengan adanya urban legend itu kita jadi lebih dekat ya di daerah kayak semacam promosi promosi kebudayaan di wilayah Indonesia. Jadi eh, saya berharap suatu saat ada banyak cerita-cerita lagi yang diangkat secara ya urban legend kemudian eh, yang akhirnya kita yang saya di Sumatera tahu ada cerita-cerita bagus di Kalimantan, kemudian di Sulawesi, di Papua kayak gitu. Jadi itu secara tidak langsung mengangkat mengangkat budaya Indonesia sendiri. Jadi bagian dari menambah pengetahuan dan wawasan juga ya. Benar, benar. Jadi bukan sekedar untuk entertaining gitu, seperti itu. Oh ya, saya mau tanya nih ke Mas Rakian. Mas Rakian ini habit habit baca bukunya bagaimana ya? Apakah Mas Rakian itu dalam 1 bulan itu menetapkan misalnya berapa buku yang dibaca gitu? Atau misalnya kayak punya apa list apa book list gitu yang mau dibaca dalam setahun kayak gitu? Kayak gimana Mas Rakian? Mungkin boleh share ke kita sambil nunggu teman-teman ada yang mau Ya, bertanya ya. kalau target saya nggak pernah menarget soal baca. Cuman saya tuh memang agak banyak ya dalam konsumsi bukunya. Cuman kenapa saya nggak mentarget baca buku? Karena saya tuh merasa kalau ditarget itu kayak kehilangan keasikan baca buku. Saya bisa menikmati menikmati buku sehari satu eksemplar, kadang seminggu nggak selesai. Jadi kadang sebulan saya baca 2 buku saja, atau kadang sebulan saya pernah baca 2 buku. Saya nggak pernah menarget. Ketika ketika saya keinginan untuk membaca itu tinggi dan bukunya ada, saya banyak membaca gitu. Tapi kan kita nggak mesti karena karena kegiatan aktivitas pekerjaan kita ada juga kadang nggak ada waktu untuk baca buku. Jadi paling 1 2 buku atau sampai 3 buku. Karena itulah yang saya tekankan bahwa Pak pernah menarget kamu harus dapat berapa minggu atau bulan karena itu akan menghilangkan keasikan baca buku kita sendiri gitu Kak. Oke, baik. Kalau untuk boleh tahu penulis favoritnya Mas Rakian? Saya suka Dale Carnegie, Oh, oke. Buku-buku self development ya. buku-buku self improvement, kepemimpinan, kemudian saya juga suka ini kayaknya Ahmad Bendela itu jadi salah satu buku favorit saya juga nih. Dia penulis baru tapi saya suka style kepenulisannya. Gitu. Oke, baik. Mungkin apa masih ada yang mau bertanya? Sambil menunggu saya akan menyampaikan ya informasi bahwa untuk semua yang sudah mengikuti acara pada sore hari ini, silakan untuk mengisi presensi kehadiran. Ada link presensi di kolom chat Zoom ini ya. Silakan dicek. Kemudian kita akan ada event Grand Final KC 2024 pada tanggal 30 Mei 2024, yaitu tepatnya pada hari Kamis ya, hari Kamis, akan ada Biblio Battle dan mini workshop podcast review buku, bertabur banyak door prize untuk peserta sesi praktek dan penanya terbaik.
Kemudian jika sobat baca ingin melakukan decluttering buku, mungkin ada yang pelaku hidup minimalisme atau lagi dalam proses untuk hidup minimalis ya, bisa melakukan donasi buku ke Kemenkulib ya. Linknya ada di kolom chat, silakan dicek. Kemudian tadi saya di awal kelupaan, tapi Mas Rakian sudah mengingatkan. Saya juga mau menyampaikan selamat Hari Buku Nasional yang jatuh pada hari ini, 17 Mei 2024. Semoga dunia literasi kita semakin maju dan semangat membaca bisa semakin menyebar seluas-luasnya di Indonesia dan menyasar semua kalangan mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, sampai lansia. Karena buku adalah jendela dunia dan tidak pernah ada kata terlambat untuk mulai membaca buku. Setuju, Mas Raken? Setuju, setuju, setuju. Dan dengan buku kita bisa gampang ini ya, gampang pergian, rekreasi. Iya, betul, betul. Di sini kita hari ini ada banyak ya, banyak yang hadir. Nah, ini ada yang kasih komentar nih, baca, baca, baca. Biar tambah dewasa dan nyata, ya. Nyata ya, Mas ya, jangan mainnya di virtual aja gitu kan, dalam jaringan aja gitu. Tapi membaca buku elektronik juga sah-sah aja sih ya. Iya. Dan Ah, ini juga mm, mungkin bisa teman-teman selain baca buku, bisa menemukan sensasi kesenangan baru dengan ikut di komunitas buku. Karena kita bisa berkumpul dengan teman-teman yang punya passion sama, gitu. Saling bertukar informasi, kemudian saling sharing tentang buku, kemudian ya spoiler dikit-dikit tentang buku. Jadi kita tahu kalau di lingkungannya atau kita gabung di Kemenkulib uh, atau ada komunitas buku gitu, karena kita tidak, kalau kita baca buku sendiri itu kita nggak ada tempat untuk menyampaikan buku bagus. Kalau kita ada komunitas buku, kita perlu membantu informasi kawan dan teman gitu. Kita juga bisa masukkan, dapat masukkan buku bagus dari mereka. Oke, apakah ada kata penutup dari Mas Rakian sebelum kita menutup acara sore hari ini? Oke, sedikit tentang urban legend. Jadi kita tentang Atu Banyu, Siamang Air, Puyang dan lain-lain dari warisan budaya Indonesia yang kaya gitu. Meskipun di zaman modern yang meragukan keberadaan makhluk gaib ini, namun cerita-cerita ini tetap menjadi bagian penting dalam tradisi lisan dan kepercayaan masyarakat setempat. Dalam menghormati warisan budaya ini penting ya bagi kita untuk mengenang cerita-cerita rakyat, cerita fantasi, urban legend yang mempengaruhi cara pandang dan perilaku masyarakat Indonesia selama beraktif. Bahkan perkembangannya cerita urban legend ini bisa menjadikan hiburan yang dapat menambah tanahku bersanding dengan fakta dan ilmu pengetahuan. Jadi meskipun zaman telah berubah, percayaan dan legenda itu terus berlanjut, mengingatkan kita akan keajaiban alam dan mistisme yang tetap menjadi bagian dari budaya yang kaya. Seperti itu, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rakian. Terima kasih banyak untuk presentasinya luar biasa, slide-slide-nya luar biasa. Terima kasih banyak untuk seluruh sobat baca yang sudah meluangkan waktu untuk bergabung dalam acara Ngobras ke-8 pada sore hari ini. Saya Rosinida Simarmata, host acara ini. Mohon maaf jika dalam sesi sore ini saya ada kesalahan baik perkataan yang tidak berkenan di sobat baca sekalian. Kami pamit mundur, sampai jumpa dalam Ngobras edisi berikutnya. Selamat sore. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih Kak Rakyat, Kak Oti, dan Sobat Baca semua.